maka tidak ada pilihan kecuali dalam hidup ini bagaimana hidup ini selamat. Hidup seperti begini tidak apa-apa. Justru nanti di dalam hadis yang lain, jikalau sampean penerima manfaat ini, jaga sholat 5 waktu, jaga sikap perilakunya, jaga akhlaknya, justru sampean ini yang pertama masuk surga. Karena tidak ada yang dipertanggungjawabkan. Namun jikalau sampean semua meninggalkan perintah Allah, mengerjakan larangan Allah, sampean juga yang cepat masuk neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini kegiatan bimbingan penyuluhan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelum Anda melanjutkan tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita melalui channel ini. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini Allah masih memberikan sehat dan sempat sehingga di sore hari ini, di saat azan asar mengumandang tepat pada waktunya, kita bisa berkesempatan untuk melaksanakan sholat asar berjamaah di Masjid Baitul Jannah ini, masjid yang ada di dalam Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS yang dimiliki oleh Dinas Provinsi Jawa Timur ini. Maka mudah-mudahan kita semua yang dapat menunaikan sholat asar berjamaah ini betul-betul nyocoki apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, bahwa waktu asar adalah waktu berkumpulnya malaikat siang dan malaikat malam, yang mana dua golongan malaikat, yaitu malaikat siang dan malaikat malam, betul-betul mampu memberikan kesaksian buat kita yang saat ini menunaikan ibadah sholat wajib berupa sholat asar ini, betul-betul disaksikan oleh malaikat. Mudah-mudahan kita sampai ajal menjemput dunia hingga akhirat, kita termasuk orang yang wal muqiminas sholat, orang-orang yang menegakkan sholat, orang-orang yang tidak pernah meninggalkan sholat, dan kemudian kesaksian malaikat. Maka mudah-mudahan catatan malaikat raqib, yaitu pencatat amal kebaikan, kita termasuk orang yang senantiasa melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Hari ini saya akan menyampaikan tentang hakikat perintah menunaikan amanat. Amanat itu apa? Secara singkat, amanat itu adalah titipan. Amanat adalah titipan yang dititipkan kepada kita, yang merupakan tanggung jawab kita untuk menjaganya. Contoh, Mas siapa ini? Wahid. Mas Wahid. Misalkan dititipi sepeda motor, dan Mas Wahid dipeseni sama yang memiliki sepeda motor ini, jaga sepeda motor ini jangan sampai rusak apalagi hilang. Maka Mas Wahid ini menjaga betul sepeda motor ini tetap tidak rusak dan tidak hilang. Dan antara ketika dititipkan sampai diambil kembali, maka tidak berkurang sedikit pun dari kelengkapannya, dari kebersihannya, sehingga setiap hari Mas Wahid ini ngelapi, mencuci kalau waktunya dicuci, walaupun tidak dipakai, setiap hari dipanasi supaya mesinnya tidak rusak. Maka itu artinya Mas Wahid ini menjaga amanat itu, menunaikan amanat itu, menjaga titipan itu. Dan amanat itu yang paling penting adalah amanat hidup yang Allah berikan pada kita. Apa, Mas Wahid? Amanat hidup yang Allah berikan. Namanya siapa ini? Sodik. Ya.
Amanat yang paling penting adalah amanat hidup dan kehidupan kita. Kita oleh Allah dikasih hidup, kita oleh Allah dikasih kehidupan. Maka hidup dan kehidupan yang melekat pada diri kita ini amanat, yaitu amanat menjaga diri sendiri ini supaya selamat dunia, selamat akhirat. Manusia dilahirkan ke dunia ini bersih, maka amanat apa yang perlu kita jaga, kebersihan dan kesucian ini kita jaga sampai ajal menjemput, tetap bersih, tetap suci. Maka itu artinya kita menjaga amanat. Lantas siapa orang yang tidak menjaga amanat? Dikasih hidup, maka tidak dipergunakan sebaik-baiknya hidupnya itu. Dikasih kesempatan, tidak digunakan sebaik-baiknya kesempatan itu. Hingga amanat tinggallah amanat, yang ada adalah kerugian. Begitu hidup terus berjalan, satu ketika sudah sampai dewasa, maka diperkenalkanlah seorang gadis yang menawan hati, seorang perempuan yang menarik hati, yang menambat hati sehingga menjadi kekasihnya, yang kemudian dinikahilah perempuan itu. Maka perempuan yang dinikahi itu adalah amanat. Kemudian berjalan waktu, lahirlah anak. Anak ini juga amanat. Amanat dari siapa? Amanat dari Allah untuk dijaga keselamatannya. Dan amanat itu tidaklah ringan. Dan Allah memerintahkan, mengabarkan, menegaskan di dalam Al-Quran surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, memerintahkan kepada kamu semua, antu addu, supaya kamu menyampaikan al-amanat. Amanat itu ila ahliha, kepada yang berhak menerimanya. Hidup yang Allah berikan ini adalah amanat untuk dijaga agar hidup ini tetap selamat. Pekerjaan ini adalah amanat agar apa? Pekerjaan ini dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Keluarga adalah amanat yang perlu dijaga. Dan siapakah yang memberikan amanat buat hidup ini? Adalah Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha luhur dan Allah yang maha agung. Keluarga juga amanat dari siapa? Dari Allah untuk dijaga. Harta pun itu juga amanat. Dan saking beratnya amanat, maka sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, inna aradnal amanata, sesungguhnya Allah telah menawarkan amanat itu ala samawati, kepada langit, wal ardi, kepada bumi, wal jibal, dan kepada gunung, fa'abaina ayyahmilnaha, fa'abaina ayyahmilnaha. Maka kemudian langit, bumi, gunung-gunung, namun semuanya, baik langit, bumi maupun gunung, menolak untuk menerima amanat itu, enggan untuk menerima amanat itu. Wa asfaqna minha, dan kemudian mereka khawatir tidak mampu menanggung amanat itu. Wa hamalahal insan, namun yang menerima amanat itu adalah manusia. Jadi setelah Allah menawarkan amanat kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, semuanya enggan untuk menerima itu karena begitu beratnya amanat itu. Namun manusia dengan segala konsekuensinya sang menerima amanat itu. Sekali lagi, dengan segala konsekuensinya manusia itu telah menerima amanat itu. Apa artinya? Alam semesta ini adalah ciptaan Allah, membebankan amanat kepada manusia supaya alam semesta ini dijaga, jangan dirusak. Hutan-hutan perlu dijaga, gunung-gunung perlu dijaga. Agar apa? Ketika turun hujan,
Hujan turun di gunung, turun di hutan, sehingga air hujan itu diserap oleh bumi ini, sehingga akan menjadi air apa? Air sumber, air kehidupan yang dimanfaatkan. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak menjaga amanat itu? Gunung digunduli, hutan dialihfungsikan, hingga apa? Termasuk hutan lindung dijadikan lahan pertanian, dijadikan perkebunan, sehingga apa? Yang mestinya dilindungi, yang sesungguhnya itu menampung air, supaya air itu dimanfaatkan sebagai kebutuhan manusia untuk minum, untuk mandi dan sebagainya. Tapi karena air hujan itu tidak mampu ditampung, maka air itu meluap hingga menjadi banjir dan longsor. Kenapa? Itu karena di antara manusia yang diberi amanat namun tidak menjaga amanat itu. Maka jikalau kita tidak bisa menanam pohon, maka tugas kita merawat. Syukur-syukur kita termasuk orang yang menanam pohon. Supaya apa? Lingkungan kita menjadi sejuk. Nah, keseluruhan itu adalah amanat. Amanat. Bumi ini adalah amanat. Dan hal yang paling penting, innahu kana zaluman jahula. Di akhir ayat itu ditegaskan, innahu sesungguhnya manusia zaluman, kana zaluman, berbuat zalim, jahulan, lagi sangat bodoh. Apa itu zalim? Zalim itu adalah tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, tidak menaruh sesuatu pada tempatnya. Misalkan, tahu apa ini namanya? Kopiah. Kopiah ditaruh di kaki, berarti naruh kopiah di tempatnya enggak itu? Yang di kaki apa namanya? Sepatu. Kopiah dijadikan sepatu, sepatu dijadikan kopiah, itu namanya orang yang tidak meletakkan pada tempatnya. Namanya zalim, karena zalim wat'u syai' fi ghairi mahallih. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sampah mestinya dibuang di tempat sampah, tapi dibuang di jalan, dibuang di trotoar, dibuang di ruang tamu, dibuang di halaman. Itu namanya zalim, tidak meletakkan pada tempatnya. Mestinya pagi hari itu mandi, karena tubuh ini punya hak. Hak tubuh apa? Hak tubuh itu adalah berhak untuk dibersihkan. Tubuh ini berhak untuk dibersihkan. Membersihkan tubuh dengan apa? Dengan mandi. Namun tidak mandi, waktunya mandi tidak mandi, maka orang itu termasuk orang yang zalim, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Misalkan malam digunakan untuk istirahat, untuk tidur, malah digunakan untuk begadang semalam suntuk di kafe, di warkop, ngobrol sampai malam. Maka ini tidak meletakkan pada tempatnya, namanya zalim. Nah, itulah kemudian sebagian dari manusia, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalim, lagi sangat bodoh. Nah, bagaimana konsekuensinya? Orang-orang yang dikasih amanat namun dia menciderai amanat itu, diberi amanat namun berkhianat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, bahwa Rasulullah menegaskan ayatul munafik, tanda-tanda orang munafik itu salasun, ada 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba, lek ngomong seneng goroh. Kalau berbicara suka berbohong. Padahal orang yang bohong satu butuh 10 kebohongan agar satu kebohongan itu bisa tertutup.
Berarti satu kebohongan, agar kebohongan itu selamat butuh berapa kebohongan? 11 kebohongan. 1 plus 10 yang menutup. Supaya 11 ini selamat butuh berapa kalikan 10? Butuh 110 kebohongan. Dan kalau orang berbohong satu aja, maka besok akan berbohong. Misalkan ada salah satu penerima manfaat di sini. Satu ketika biasanya suka ngambil barangnya temannya, dan kemudian ditanya, lah itu surbannya siapa? Surban saya. Surbannya sendiri kan? Itu surban saya. Ya, bukan Mas Wahid, tapi yang lain. Lah saya ngambil di sana, nemu di sana. Padahal yang diambil serbannya Mas Wahid. Padahal yang diambil serbannya Mas Wahid. Lah kamu dapat di mana? Ini serban saya. Padahal nyata-nyata orang itu ngambil di kamarnya Mas. Kamarnya Mas. Mas siapa? Iya. Padahal jelas-jelas dia ngambil serban itu dari kamarnya Mas. Serbannya mirip. Lah ini mirip betul serbanku. Akhirnya supaya selamat, maka kemana-mana dia berbohong. Untuk apa? Nutupi agar kebohongannya itu selamat. Padahal ketika sudah berbohong, innal kadhiba, sesungguhnya kebohongan itu yahdi ilal fujur, akan mengarahkan seseorang untuk berbuat keji. Wa innal fujura, karena perbuatan keji itu yahdi ilan nar, akan memasukkan dirinya ke dalam neraka. Sehingga pilihannya adalah jangan suka menjadi orang pembohong, jangan suka berbohong, karena setiap kebohongan butuh kebohongan agar kebohongan itu selamat. Padahal salah satu tanda orang munafik jika berkata-kata berdusta. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Namun ketika dia berjanji, maka dia suka ingkar. Misalkan, besok kamu bisa kerja bakti ya? Oh tentu bisa. Tapi begitu waktunya kerja bakti, ayo kerja bakti. Aku nggerges sepurani cak ya, aku nggerges awakku loro kabeh. Padahal kemarin sudah berjanji. Kalau orang berjanji namun besoknya dia tidak menepati janji, maka orang itu termasuk tanda orang munafik. Supaya ndak kemasukan sifat munafik, maka apa sebaiknya? Ucapan ya insya Allah. Ucapannya insya Allah. Kenapa insya Allah? Karena yang tahu kondisi besok itu Gusti. Yang tahu kondisi besok itu Gusti Allah. Yang tahu kondisi kita besok itu adalah Gusti Allah. Sehingga lebih baik insya Allah. Bisa datang ya insya Allah. Maka jangan mudah berjanji kalau tidak bisa menepati. Nah, supaya tidak termasuk orang munafik adalah jangan lupa katakan insya Allah. Jikalau Allah menghendaki, insya Allah. Lamun ngersakno sapa Gusti Allah. Lamun ngersakno sapa Gusti Allah. Jikalau Allah menghendaki. Dan tanda yang ketiga, wa idza tumina khana. Wa idza tumina khana. Jikalau dikasih kepercayaan, maka dia berkhianat. Siapapun yang dikasih amanat namun berkhianat atas amanat itu, siapapun yang dikasih kepercayaan namun dia berkhianat, maka itu termasuk tanda-tanda munafik. Karena itulah satu ketika sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan sahabat yang meriwayatkan ini adalah Abu Hurairah dan Hudzaifah. Dari Hudzaifah dan Abu Hurairah, yang keduanya sama-sama berkata,
bahwa Rasulullah SAW bersabda. Apa sabdanya Rasulullah? Allah tabaraka wa ta'ala nanti pada hari kiamat akan mengumpulkan semua manusia. Maka bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman yang percaya bahwa Allah Tuhan kita dan Allah memiliki malaikat yang dikasih tugas, termasuk 10 malaikat itu, percaya pula pada kitab-kitab Allah, kitab suci yang Allah turunkan kepada nabinya, percaya pada nabi-nabi Allah, percaya pada hari kiamat, percaya pada qada, itulah orang-orang yang beriman. Sehingga orang beriman itu senantiasa menegakkan sholatnya, menunaikan zakatnya, mengerjakan puasanya, dan bila dia mampu ke Makkahul Mukarramah untuk menyempurnakan rukun Islamnya yang 5. Maka orang-orang yang beriman ini berdiri hingga di dekat surga. Mereka berdiri di dekat surga, fayatu, dan kemudian fayakumul mu'minun hatta tuslafalahumul jannah. Orang-orang yang beriman itu berdiri hingga dia mendekati surga. Fayatu Adam, maka orang-orang yang beriman itu mendatangi Nabi Adam. Fayakuluna, maka orang-orang yang beriman itu berkata, ya abana, hei bapak kami, istaftih lanal jannata, bapak bukakan surga itu bapak, begitu. Fayaqulu, maka Nabi Adam pun menjawab, wahal akhrajakum minal jannah, bukankah aku ini dikeluarkan dari surga, illa khati'atun abikum, bukankah telah dikeluarkan, bukankah kamu ini semua tidak hidup di surga? Bukankah kamu ini dikeluarkan dari surga atau tidak hidup di surga? Karena Nabi Adam sebelum di dunia ini ada di dalam surga. Illa khati'atu habikum, kecuali karena salahnya bapakmu ini. Andaikan aku ini tidak dikeluarkan dari surga, niscaya kamu semua sudah ada di dalam surga. Karena aku keluar dari surga, bukankah kamu semua keluar dari surga karena bapakmu ini dikeluarkan dari surga, begitu? Maka lastu bisahibi dzalik, aku ini bukan orang yang mampu membukakan pintu itu. Lastu bisahibi dzalik, aku ini bukan orang yang punya hak untuk membuka pintu surga itu. Kemudian idhabu ila ibni Ibrahim, maka kemudian Nabi Adam memerintahkan, pergilah kamu ke Nabi Ibrahim. Karena apa? Khalilillah, karena Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah. Qala, maka kemudian fayatu Ibrahima, maka kemudian mereka semua datang kepada Nabi Ibrahim. Fayaqul Ibrahim, maka Nabi Ibrahim pun berkata, lastu bisahibi dzalik, aku ini bukan orang yang punya hak untuk membuka pintu itu. Innama kuntu khalil, betul, sesungguhnya aku ini adalah kekasih Allah, tapi warok, tapi belakang. Masih ada kekasih Allah yang lain, begitu maksudnya. Maka kemudian i'madu ila Musa, maka berangkatlah ke Nabi Musa. Alladzi kallamallah, Nabi Musa itu pernah berbicara langsung dengan Allah, takliman, dengan pembicaraan yang benar. Jadi Nabi Musa ini satu-satunya nabi yang berbicara langsung, yang ketemu langsung dengan Allah di bumi untuk menerima apa? Wahyu di bukit Tursina. Fayatu Musa, maka kemudian mereka datang kepada Nabi Musa. Fayaqulu, namun Nabi Musa menjawab, lastu bisahibi dzalik, aku ini bukan sahib, bukan orang yang berhak untuk membuka pintu itu. Idhabu ila Isa, maka pergilah kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Karena apa? Karena Nabi Isa adalah kalimatillah wa ruhihi. Nabi Musa disebutkan kalimat Allah dan ruh Allah.
Makanya sampai kemudian Nabi Isa itu disebut dengan anak Tuhan, Ruhul Kudus. Fayaqulu Isa, sebentar lagi Mas, duduk dulu. Kemudian Nabi Isa pun berkata, lastu bisahibi dzalik, aku bukan orang yang berhak. Fayatu Muhammadan, maka datanglah kalian kepada Muhammad. Fayaqumu fayu'dzanu lahu wa tursalul amanah. Maka kemudian orang-orang yang beriman itu datang kepada baginda Nabi Muhammad, maka kemudian baginda Nabi Muhammad berdiri, lalu beliau berdiri pun lalu diperkenankan. Kemudian apa? Wa tursalul amanatu warahim, maka dicabutlah amanat dan rahim itu. Apa yang maksudnya adalah bahwa walaupun ibadah kita ini banyak banget, masih meninggalkan anak cucu yang ada di dalam neraka, maka nenek moyang ini, bapak-bapaknya ini ditunda untuk masuk surga dulu. Walaupun kita tidak pernah maksiat, tapi kalau anak cucunya ada di dalam neraka, ini adalah amanat. Keluarga adalah amanat, apapun ini adalah amanat. Maka apa yang diamanatkan Allah untuk diselamatkan, inilah nanti yang akan menjadi penghalang untuk masuk surga. Harus nunggu dulu. Maka seluruh beban itu dilepas oleh Rasulullah. Beban yang berupa amanat tadi itu dilepas, dan rahim pun dilepas. Maksudnya adalah kerabat yang diperintahkan oleh syariat untuk dijaga, dan hubungan kekerabatan itu semua adalah amanat. Maka inilah yang kemudian orang-orang yang beriman itu di situ diceritakan setelah dilepaskan amanatnya dan kemudian rahimnya, maka keduanya berdiri di dua sisi sirat. Sirat itu adalah satu titian yang menghubungkan tempat itu neraka dan surga. Dan sirat itu ada di atas neraka. Di atas neraka. Sirat itu ada di atas neraka. Kalau tidak bisa lewat di sirat itu, akan nyemplung neraka. Maka di antara orang-orang yang beriman itu ada yang berjalan secepat kilat, ada yang berjalan secepat angin bertiup, ada yang secepat burung terbang, ada yang secepat lari yang cepat, dan amal-amal mereka itu membawa mereka seperti itu. Sekarang pertanyaannya, kita nanti termasuk yang mana? Salah satu janji Rasulullah, siapa yang jaga sholat 5 waktu dengan jamaah. Sekali lagi, siapa yang jaga sholat 5 waktu dengan jamaah akan lewat di sirat kalbarqil khatif, seperti kilat yang menyambar. Karena itulah jangan sia-siakan sholat jamaah seperti ini. 5 waktu loh ya. Sekali lagi, 5 waktu. Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. 5 waktu jaga sholat jamaah ini, maka seperti kilat yang menyambar. Dan di situ diceritakan ada yang kemudian sementara Rasulullah berada di jembatan sambil berdoa. Apa doanya? Kanjeng Nabi Muhammad, Robbi salim salim, ya Tuhan selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu jaga di dekat surga itu. Setelah selamat, maka Rasulullah itu saat umatnya orang-orang yang beriman itu sedang lewat di sirat itu, Rasulullah berdoa, Robbi salim salim salim, ya Tuhan selamatkanlah, selamatkanlah, selamatkanlah. Hatta ta'jiza a'malul ibad, hatta ta'jiza a'malul ibad, hingga ada hamba-hamba Allah yang betul-betul berat, hingga amal manusia tidak mampu membawa mereka. Jadi dengan amal mereka, hamba-hamba itu tidak mampu membawa mereka, sehingga sementara di tepi kanan kiri itu ada pancing,
yang siap mengait mereka, karena ada di antara mereka yang tidak bisa berjalan, tidak mampu berjalan kecuali berangkan. Tahu berangkan? Berangkan itu berarti berjalan dengan dua lutut dan dua tangannya. Di antara mereka tidak bisa berjalan, tapi mereka berjalan dengan merangkak dengan dua lutut dan dua tangannya. Dan apa yang terjadi? Sementara di tepi kanan kiri ada pancing yang mengait, siap untuk mancing orang yang merangkak itu. Kemudian ada yang terpancing dengan pancing itu, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Ada yang tergelincir untuk masuk dalam neraka. Maka ada di antara mereka ada yang terluka tapi tetap selamat. Jadi kena pancing itu, kena besi pengait itu, terluka tubuhnya, tapi tetap selamat dengan jalan merangkak. Tapi ada yang kepancing, tersungkur, kena pancing itu, pengait itu, tersungkur ke dalam neraka. Maka Abu Hurairah berkata, demi Allah yang menggenggam jiwa Abu Hurairah ada di tangan Allah, sesungguhnya dasar neraka, inna qa'ra jahannam, sesungguhnya dasarnya neraka, la sab'un khariqan, dalamnya adalah 70 musim. 70 musim apa? Musim gugur. Berarti dalamnya neraka itu selama 70 tahun. Sekali lagi, dalamnya neraka, untuk sampai ke dalamnya neraka itu butuh waktu 70 tahun. Baru nyemplung aja 70 tahun sampai ke dasar. Nah, disiksa berapa tahun? Wallahu a'lam bishawab. Maka tidak ada pilihan kecuali dalam hidup ini, bagaimana hidup ini selamat. Hidup seperti begini tidak apa-apa. Justru nanti di dalam hati yang lain, jikalau sampean penerima manfaat ini, jaga sholat 5 waktu, jaga sikap perilakunya, jaga akhlaknya, justru sampean-sampean ini yang pertama masuk surga. Karena tidak ada yang dipertanggungjawabkan. Namun jikalau sampean semua meninggalkan perintah Allah, mengerjakan larangan Allah, sampean juga yang cepat masuk neraka. Jadi pilihannya mau cepat masuk surga atau cepat masuk neraka adalah pilihan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah membimbing kita di jalan yang benar, hingga mudah-mudahan Allah meridai setiap jengkal langkah kita, setiap detak jantung kita, dan setiap desah nafas kita. Mudah-mudahan Allah memenangkan keselamatan dunia hingga akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman, wahai Zat yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih-pilih. Wahai Zat yang Maha Penyayang, yang sayangnya tidak pernah terbuang. Maka kami yakin ya Allah, Ar-Rahim adalah hanya Engkau berikan kepada hamba-hambamu yang patuh taat atas perintahmu. Dengan perintah itu kami kerjakan. Dan hamba-hambamu yang patuh untuk meninggalkan laranganmu, sehingga dengan larangan itu betul-betul ditinggalkan. Maka hari ini ya Allah, kami melaksanakan sholat asar berjamaah dalam rangka mencari ridhamu, dengan melaksanakan perintahmu ini untuk mengerjakan perintah ini. Karena itulah ya Allah, jadikanlah wudhu kami, sholat kami, ibadah kami, rukuk sujud kami, bagian tak terpisahkan dalam rangka mencari ridhamu. Ridhailah ya Allah setiap detak jantung kami, ridhailah ya Allah setiap desah nafas kami, ridhailah ya Allah setiap jengkal langkah kami, dan selamatkanlah kami semua dari bujuk rayu setan, karena setan siap setiap saat untuk menggelincirkan hati kami, menggelincirkan diri kami, menggelincirkan kepribadian kami, menggelincirkan hidup dan kehidupan kami dalam celaka dunia. Karena itulah ya Allah, selamatkanlah kami di dunia, selamatkanlah pula kami di akhirat. Datangkanlah kebaikan di dunia, kebaikan pula di akhirat, dan selamatkanlah dari ancaman api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah. Diucapkan terima kasih atas atensi kebersamaan Anda lewat channel ini. Sebelum tinggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi